Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Oke, puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah ya. Saya mau ngajak kita nyanyi satu lagu dong, sama-sama ya. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Loh, nggak tahu lagunya? Wah, pulang sekolah minggu lagi berarti. Bareng-bareng ya. Yunus di perut ikan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya pada Allahnya, makanya dibebaskan. Gimana, bener gak? Saudara, kalau kita baca kitab Yunus, biasanya yang diingat apa? Yunus di dalam perut ikan, ikan paus atau ikan besar? Kita langsung terframe bahwa Yunus itu ada di perut ikan, dia masuk dalam perut ikan, tapi karena kasihnya, karena dia mengasihi Tuhan, makanya dibebaskan. Nah saudara, ketika saya menjadi pembina sekolah minggu, saya langsung bilang, tolong ya di sekolah minggu jangan nyanyi lagu itu. Bukan itu kebenarannya. Nah hari ini kita akan sama-sama, semacam bulan Februari ini kita akan melihat, kitab Yunus ini ngomong apa sih? Kitab Yunus ini ngajarin apa sih kepada kita? Makanya pembacanya expositoris. Kita baca Alkitab, kita gali konteksnya apa, kenapa pakai kata itu, kenapa harus ada bagian itu. Terus kita lihat, apa sih yang Tuhan pengen bilang kepada kita di konteks kehidupan kita masa ini. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami membacanya dalam ketundukan dan ketaatan dan sebuah rasa penantian akan sapaan daripada-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami membaca, kami merenungkan, kami ada kegelisahan untuk melakukan. Kami ada kegelisahan ketika kami tahu kami sedang dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami dan mengubahkan kami semakin serupa dengan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan kebenaran akan Kristus yang telah nyata. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari saudara kita membuka Yunus 1, kita akan membaca silih berganti. Kita akan membaca satu pasal, Yunus 1, saya ayat pertama, saudara sekalian ayat kedua, begitu seterusnya bergantian, hingga ayat ke-17 kita baca bersama-sama. Yunus pasal 1, mari kita baca secara bergantian. Set yang pertama, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Karena mungkin engkau tidur begitu nyenyak, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Timpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya,
Apa yang telah kau perbuat, sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kau tanggungkan kepada kami. Kau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Bersama-sama, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, menurut saudara apakah ketika kita membaca kitab Yunus ini terkesan sebagai cerita yang nyata? Apakah ini cerita nyata? Apakah ini historis? Atau ini hanya sekedar sebuah cerita yang dibuat untuk mengajarkan firman Tuhan? Kira-kira yang mana? Ini nyata. Ada yang berpikir kalau ini tidak nyata? Saudara, salah satu perdebatan yang sampai hari ini belum kelar adalah apakah Yunus ini nyata atau enggak? Apakah Yunus ini sama dengan Yunus yang di Raja-Raja? Tahu ya, yang pas di Raja-Raja ketika pemerintahan Raja Yerobeam II. Apakah ini orang yang sama? Jadi banyak ahli tuh yang berdebat tuh. Ada orang yang bilang ini sama. Ini sama nih orangnya nih. Kenapa? Ada karakteristiknya. Terus ada yang bilang enggak. Ini beda. Kenapa? Gaya tulisnya ini beda loh. Biasa kan kalau kita baca gaya tulisan misalnya tahun 18, tahun 19 sama tahun 2000-an beda kan ya saudara. Nah ini mereka bilang ini beda nih. Jadi kayaknya ini bukan tokoh historis, bukan tokoh sejarah. Mana jawaban yang benar? Saya nggak tahu saudara. Karena yang terpenting adalah ketika bagian Alkitab ini ada, maknanya apa? Apa yang pengen Tuhan bilang kepada kita? Apa yang pengen Tuhan ajarkan kepada kita? Karena nyatanya bagian Yunus ini sudah ada. Bahkan sebelum PB kanonnya. Dan ini pun dibacakan juga di dalam rumah-rumah ibadah bangsa Yahudi. Nah ini overview buat kita ya saudara tentang sedikit latar belakang kitab Yunus. Nah saudara, saya akan mulai dengan mengajak kita mengingat. Bulan keluarga yang lalu ada lomba ya. Di gereja kita biasalah mengadakan lomba. Bilangnya lomba untuk seruan. Lomba untuk kekeluargaan aja. Tapi saudara, coba perhatiin. Daya saingnya kuat gak? Siapa yang sangat tidak suka kalau kelompoknya kalah? Kita berpikir karena begini, harusnya yang menang itu kelompok saya. Kenapa? Karena saya yang terbaik. Aku berikan semaksimal mungkin, kelompok kami memberikan semaksimal mungkin. Bener gak? Bahkan ya dari awal sudah dibilang ini untuk seru-seruan, kekeluargaan. Tapi ketika juri kasih pengumuman, ini yang menang. Wah diprotes tuh, loh ini kan masakannya gini, ini masakannya gini. Saya ingat sampai ada yang bilang itu ya dengan guyon tentunya. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat ya. Nah saudara, sadar gak sih sebenarnya kita itu sering loh menganggap diri kita ini superior. Diri kita, kelompok kita ini lebih daripada orang lain. Kita ini lebih berarti daripada orang lain, daripada kelompok lain. Sadar gak? Walaupun di awalnya kita udah sepakat nih, contoh yang lomba tadi. Semua orang sepakat bahwa ini untuk seru-seruan. Ini untuk acara
kekeluargaan. Tapi ketika pengumuman lomba, apakah ada yang ingat tentang itu? Kita cenderung berpikir bahwa aku lebih superior. Aku lebih hebat. Setiap kita, termasuk saya. Kita ada bahkan mungkin dalam konsep tentang spiritualitas yang rohani. Lebih sering berdoa, lebih sering baca firman, lebih sering pelayanan. Kita mungkin cenderung untuk berpikir bahwa karena aku seperti ini, maka selayaknya lah. Should-ly, seharusnya aku dapat ini. Benar gak? Saudara, sadarkah ini adalah awal dari monopoli? Ini adalah awal dari usaha untuk menguasai semuanya. Kenapa? Karena merasa superior. Karena merasa paling bisa. Karena merasa paling suci. Karena merasa paling oke dibanding yang lain. Bahkan dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan kelompok, bahkan dalam kehidupan bergereja. Siapa yang senang kalau dibilang, oh dari GP itu biasanya jelek nih, biasanya orang-orangnya gini. Gak suka saudara. Saya pernah dengar gitu ya, ada jemaat bilang, oh iya dari gereja kita tuh pasti yang terbaik. Dibanding sama GKM yang lain, kita tuh paling oke. Ini ada kan, ini dekat dengan kita saudara. Dan ini adalah awal dari upaya untuk memonopoli saudara. Dan kita bisa sama-sama tahu nanti gitu ya. Saudara Yunus ini terjebak ke dalam perasaan ini. Yunus ini ada dalam perasaan superior ini. Kenapa? Dia ini orang Ibrani. Dia bangsa pilihan Allah, dia menyembah Yahweh. Dia seorang nabi yang menerima langsung pesan Allah. Bahkan dia adalah seseorang yang menyampaikan secara langsung apa pesan Allah itu. Kurang superior apa coba? Kurang oke apa lagi hidupnya? Dia seorang yang nasionalis, dia menginginkan bangsanya supaya baik. Dia menginginkan bangsanya supaya oke, lebih baik daripada bangsa yang lain. Saudara, dia merasa superior. Tapi karena dia merasa superior ini, dia berani menolak Allah. Apa masalahnya? Kenapa dia berani? Sederhana saudara. Bukan karena dia tidak mengenal. Bukan karena dia tidak mengenal Allah. Dia sangat mengenal Allah. Dia sangat mengenal siapa itu Yahweh dan apa pesannya yang diberikan kepada bangsanya. Dia sangat kenal. Tapi masalahnya adalah dia tidak rela kalau Allah ini mengasihi orang, mengasihi bangsa, mengasihi kelompok yang ia benci. Masalahnya ini. Ini masalahnya. Kita sama-sama tahu bahwa panggilan seorang nabi itu mewartakan, ngasih tahu ini loh firman Tuhan dan ini yang harus kita lakukan kepada umat, kepada bangsa Israel waktu itu. Yunus ini nabi. Dia ini nabi. Tapi dia nggak melakukannya. Kenapa? Karena dia menilai saudara, dia menilai bahwa keputusan Allah ini tidak ada baiknya. Kenapa nggak baik? Bangsa Niniwe ini kejam banget. Mereka ini nggak punya hati. Mereka ini bisa loh memperlakukan korban perang yang kalah dari mereka itu sangat kejam, sangat bengis. Saya baca itu saudara agak-agak horor juga begitu ya. Ada yang sampai dikuliti hidup-hidup, ada yang horor lah, yang jelas horor banget. Sampai gak masuk akal kalau ini seorang manusia juga. Gak masuk akal kalau mereka ini orang apa tuh manusia. Nah Yunus lihat bahwa bangsa ini gak layak sama sekali menerima anugerah Allah. Ini bangsa yang sungguh jahat dan udahlah musnah aja. Harusnya hukum Tuhan itu langsung dar ke sana selesai. Saudara, dia menilai, dia tahu apa yang dia pikir baik. Karena dia tahu itu nggak baik, ya udah lari dia. Dia menolak. Kita nggak lihat Yunus ngomong enggak, tapi kita tahu dia lari dari Allah. Disuruh ke Niniwe, disuruh ke timur, dia ke barat. Disuruh ke Niniwe, dia malah ke Tarsis.
Saudara, tadi kita baca begitu ya, kalau misalnya kita buka Alkitab kita dikatakan di situ bahwa Yunus itu pergi ke Yafo. Pergi ke Yafo, naik ke kapal, turun ke dalam dek kapal yang paling bawah. Terus habis itu kita sama-sama tahu dia turun lagi ke dalam laut. Saudara, dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu bukan pergi ke atau naik ke. Atau kalau kita baca ESV misalnya NIV atau KJV gitu ya, kita versi bahasa Inggris yang dipakai itu adalah turun ke. Turun ke. Nah, dan ini bahasa aslinya juga. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa Yunus ini turun ke Yafo. Alih-alih dia pergi. Dia turun ke Yafo, dia turun ke kapal. Padahal jelas dia naik ke kapal. Dia turun ke kapal, dia turun lagi tidur. Dan kita sama-sama tahu kemudian dia turun ke laut. Saudara, apa sih yang bisa kita lihat dari sini? Apa sih yang bisa kita simak dari sini? Bukankah aneh ketika penulis Yunus tulisnya turun ke, yang jelas-jelas dia pergi ke. Benar gak? Apa sih maknanya? Saudara, makna yang pengen dibilang oleh penulis kitab Yunus melalui penggunaan kata ini, simple saudara. Dia itu mau bilang ini, ternyata orang yang merasa paling tahu kebenaran, paling tahu apa yang terbaik, bangga dengan identitasnya, dan bangga dengan komitmen pelayanannya, justru spiritualitasnya makin turun loh. Spiritualitasnya makin jauh dari Tuhan. Spiritualitas yang dipenuhi kebanggaan atas pencapaian rohani, komitmen pribadi, aku setia Tuhan, aku mau melayanimu. Sebenarnya itu gak membawa kita mendekat kepada Tuhan loh. Bahkan mungkin membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Kurang apa seorang Yunus? Kurang apa seorang Yunus? Tapi penulis justru menulis dia turun. Dia turun, dia turun, dia turun sampai dia turun ke dalam laut. Dia merasa baik, dia merasa superior, tapi ternyata dia makin jauh dari Allah. Walaupun dia lagi melayani Tuhan, walaupun identitasnya tetap Nabi Allah, walaupun dia tetap tahu dia menerima anugerah Allah. Saudara, Yunus tahu gak sih? Yunus tahu gak sih kondisinya pada waktu itu? Menurut saudara tahu gak? Kira-kira Yunus tahu gak kalau dia itu sebenarnya sedang falling down nih. Spiritualitasnya sedang jauh daripada Tuhan. Dia makin menjauh dari Allah sebenarnya. Saudara, dia tahu. Dia tahu. Makanya dia tidur. Menarik ya. Penulis Yunus menulis dengan jelas bahwa dia tertidur dengan nyenyak. Dia sengaja tidur saudara, kenapa? Isi kepalanya banyak banget. Dia tahu dia mengasihi Tuhan, dia tahu dia nabi Tuhan, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tahu dia menyembah Yahweh, tapi dia lari juga dari Tuhan. Tapi pada saat yang sama dia juga gak suka banget. Kalau misalnya pergi ke Niniwe, bangsa ini kejam, harusnya musnah aja. Pikirannya banyak banget, berkenyamuk. Makanya dia tidur. Dia melarikan diri saudara, dengan cara tidur. Siapa yang seperti itu? Saya juga seperti itu ya saudara. Kita sering banget begitu ya untuk melarikan diri dari semua persoalan kita dengan cara tidur. Dan Yunus juga melakukannya. Nah saudara ketika dia tidur begitu, dia kira aman-aman aja, dia akan sampai ke Tarsis dengan baik. Ternyata ada badai. Ada badai saudara, dan para pelaut yang ada di situ sangat ketakutan. Mereka mencari-cari Tuhan, mencari-cari keselamatan dari dewa-dewa yang mereka sembah. Dan ini aneh juga loh saudara. Para pelaut itu kan biasa menghadapi badai. Mereka tahu kondisi laut. Mereka bisa predik, oh mungkin seperti ini ke depannya. Oh nanti bakal begini. Mereka tahu, mereka pun biasa menghadapi badai. Tapi kenapa di badai ini mereka sampai sebegitu ketakutannya dan mencari-cari keselamatan dari dewa yang mereka sembah.
Saudara, kenapa gitu? Kenapa ternyata saudara, mereka ini peka juga loh. Mereka peka karena tahu ini bukan badai biasa. Ini bukan badai sembarang badai. Ini badai yang aneh. Mereka semua panik, mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka buang-buang barang yang memberatkan kapal. Ketika turun ke bawah, si kaptennya lihat Yunus tidur. Kok bisa kamu tidur? Bangunlah dan berserulah. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 2 tadi, di situ dibilang, bangunlah, pergilah. Si kapten ini mengatakan kata yang sama, bangunlah dan berserulah. Saudara, ini kata yang persis sama dengan apa yang Tuhan bilang kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Tapi kata-kata ini keluar juga dari seorang yang tidak mengenal Allah. Seorang yang tidak mengenal Yahweh. Seorang yang tidak tahu siapa Tuhan yang benar. Bayangkan saudara, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak tahu tentang anugerah, Tuhan pakai untuk mengingatkan sang nabi. Yang biasa ini, yang tidak mengenal ini, Tuhan pakai untuk menegur sang superior, sang nabi Allah ini. Berserulah kepada Allah. Bukankah ini tidak terprediksi saudara? Tuhan memakai mulut orang yang tidak mengenal dia untuk menegur nabinya. Saudara, apakah mungkin kita pernah mengalaminya? Orang yang tidak kita sangka-sangka, yang mungkin enggak Kristen banget, lebih Kristen kita, atau orang yang mungkin bukan Kristen, tapi Tuhan pakai mereka untuk menegur kita yang tahu siapa itu Kristus, yang mengenal apa itu anugerah, yang tahu bahkan apa sebenarnya isi firman Tuhan. Saudara, badai dalam kapal itu, mereka dihajar badai, mereka lakukan apapun yang mereka bisa. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk selamat. Tapi saudara, mereka tahu kalau badai ini bukan biasa. Dan mereka ngerti kalau ada nih satu orang yang menyebabkan yang maha kuasa itu murka. Mereka buang undi. Ini hal yang biasa saudara pada masa itu, ketika ada satu hal yang mereka nggak tahu nih, hal yang sangat-sangat spiritual, mereka lakukan itu untuk tahu apa sih maksudnya, apa sih yang bisa dilakukan. Mereka lakukan itu. Ketika mereka membuang undi, Yunus yang kena undi. Saudara, mereka langsung tanya, kamu dari mana, pekerjaanmu apa, bangsamu apa? Saudara, apa yang dikatakan Yunus pertama kali? Kita bisa sama-sama lihat, dia mengatakan bahwa dia seorang Ibrani. Apakah dia langsung mengatakan bahwa dia adalah Nabi Allah? Pertanyaan yang pertama adalah, apa pekerjaanmu? Tapi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang Ibrani. Barulah kemudian dia menyebut siapa Tuhan yang mereka sembah. Lihat saudara, sekali lagi kesombongannya dikuak, dituliskan oleh penulis Yunus. Dia menyebutkan identitasnya. Dia menyebutkan siapanya dia dulu. Baru menyebutkan Allah yang ia sembah. Dan kita juga tahu begitu ketika mereka cerita, mungkin mereka tanya. Yunus bilang kalau dia melarikan diri dari Tuhan yang dia sembah. Dia melarikan diri dari Tuhan yang memanggilnya. Dan mereka sangat ketakutan saudara. Ketika kita membaca itu, kita tahu bahwa mereka makin takut lagi saudara. Kenapa? Ada loh orang yang menyembah Tuhan, ada loh orang yang beribadah kepada Tuhan ini, yang dia percaya, tapi dia lawan. Dia lawan saudara. Mereka makin ketakutan, ada loh orang seperti ini.
Dan akhirnya mereka tahu bahwa badai itu datang, badai itu ada. Kenapa mereka sangat-sangat tidak mengenali badai itu? Karena badai itu adalah badai murka Allah. Badai murka Allah yang datang untuk menegur Yunus. Apakah mereka bisa melawan badai itu? Enggak bisa, saudara. Makanya mereka tanya, apa yang bisa kami lakukan? Dan ini pun aneh, saudara. Kalau kita, bayangkan kalau kita di posisi pelaut, ketika kita tahu ada orang ternyata jadi penyebab, apa yang kita lakuin? Minimal diikat kan? Minimal ditaruh di paling bawah kan? Atau langsung dibuang. Gak usah mikir lagi tuh, itu gak ada lagi tuh kayak mikir babi bu atau mikir, aduh diapain ya biar baik. Gak ada. Kalau kita, mungkin langsung kita buang. Tapi aneh sekali lagi para pelaut itu tanya, apa yang bisa kami lakukan ke Yunus supaya badai ini reda? Mereka tanya. Yunus bilang, angkatlah aku, buanglah aku. Apakah mereka langsung buang? Enggak. Mereka dikatakan berusaha berbuat, mereka berusaha menggayung kapal itu kalau sampai ke darat. Saudara, aneh kan? Aneh kan? Orang yang gak mengenal anugerah Tuhan bisa bersikap seperti ini loh. Apakah Yunus mengatakan, buanglah aku karena supaya kamu selamat? Apakah dia bilang gitu? Enggak, saudara. Banyak penafsir yang setuju bilangnya begini, dan saya pun setuju. Sebenarnya ketika Yunus bilang, buanglah aku, mungkin ada rasa iba. Masa gara-gara aku mereka sampai kena. Tapi saudara, ada sikap hati juga yang mungkin lebih baik aku mati daripada harus ke Niniwe. Lebih baiklah dia mati daripada harus ke sana dan membiarkan bangsa itu selamat. Jadi bukan karena dia kayak, aduh kasihan banget, iba banget. Enggak, saudara. Kita perlu ingat siapa ini Yunus. Dia enggak suka banget dengan bangsa Niniwe ini. Dan para pelaut itu enggak langsung buang. Mereka masih terus berusaha. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Saudara, ketika akhirnya pun mereka membuang Yunus, mereka membuang Yunus dengan rasa takut. Bukan dengan rasa, rasa kue. Tidak, saudara. Dikatakan di situ mereka membuangnya, melakukannya dengan ketakutan. Mereka berseru dulu kepada Tuhan, kepada Yahweh. Tolonglah, jangan tanggungkan. Barulah dibuang dalam ketakutan. Ketika badai reda, saudara, apakah ceritanya langsung selesai? Enggak. Ketika badai itu reda, apa yang dilakukan oleh para pelaut itu? Mereka datang menyembah Yahweh, mengorbankan korban persembahan. Bisa perhatikan, saudara, antara orang yang gak mengenal anugerah dan orang yang mengenal anugerah. Setidaknya ada 3 anomali, saudara, yang bisa kita lihat dari para pelaut ini. Yang pertama, mereka peka. Mereka tahu badai ini bukan badai biasa dan mereka mencari-cari Tuhan dengan caranya mereka. Yang kedua, Tuhan memakai si kapten itu untuk menegur nabinya. Bangunlah, berserulah. Apakah dia melakukan? Tidak. Dan yang ketiga, mereka tetap berusaha sekuat mungkin supaya Yunus ini gak perlu dibuang ke laut. Ini anomali, saudara. Allah memakai orang asing seperti mereka untuk menyatakan kuasanya, membuktikan bahwa anugerahnya juga ada. Bahkan bagi orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Di sisi lain, kita melihat Yunus, seorang nabi Allah, seorang bangsa pilihan Allah, seorang yang punya standar rohani yang sangat tinggi. Tapi ketika ini spiritualitasnya turun. Semakin turun menjauh dari Allah. Ia adalah nabi Tuhan tapi ia membangkang, yang gak mau memberitakan tentang Tuhan. Kenapa?
Karena dia merasa bahwa anugerah ini terlalu baik untuk orang yang jahat. Karena dia merasa bahwa anugerah ini terlalu precious, terlalu berharga untuk mereka yang gak layak. Dia merasa berhak saudara atas anugerah Allah. Dia merasa dia layak menerima anugerah Allah. Ketika dia merasa layak, dia merasa superior, dia memonopoli anugerah Allah. Yunus menolak pergi kepada musuhnya. Tapi saudara, Tuhan pengen supaya dia berjalan ke arah musuhnya, kepada musuhnya. Saudara, ketika kita merasa layak, ketika kita merasa berhak menerima anugerah Allah, maka pada saat itu kita telah kehilangan makna dari anugerah. Ketika kita merasa berhak, ketika kita merasa layak akan anugerah Allah itu udah gak ada maknanya lagi dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita merasa bahwa anugerah Allah itu bisa dicapai dari siapa kita, asal usul kita, agama kita, pelayanan kita, bahkan mungkin komitmen kita untuk setia kepada Allah. Saudara, anugerah itu bukan trofi. Anugerah itu bukan penghargaan. Anugerah itu bukan afirmasi. Sejatinya anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Bahkan sejatinya kita ini gak ada seharusnya sedikit kemungkinan pun menerima anugerah. Kenapa? Ketika kita berdosa, jatuh dalam dosa, kita adalah setru Allah. Kita adalah musuh dari Allah. Tetapi Allah di dalam Kristus berjalan mendatangi kita. Dia turun ke bumi, dia berjalan bersama-sama orang berdosa itu. Dia mati di atas kayu salib. Kenapa? Memberikan anugerah, memberikan kasih Allah. Apakah karena kita berarti? Apakah karena kita layak? Apakah karena kita sudah baik banget? Apakah karena semua pemberian kita? No. Oleh karena kasihnya, oleh karena cintanya. Cinta Allah yang di dalam Kristus, ia rela mengosokkan dirinya, mengambil rupa hamba, mati di atas salib. Sehingga atas dasar apa kemudian kita merasa layak? Apa dasarnya kita merasa layak? Atas dasar apa kita menilai mana orang yang boleh menerima anugerah Allah, mana orang yang gak boleh menerima anugerah Allah? Atas dasar apa kemudian kita bisa memonopoli anugerah Allah itu? Hanya karena kita gak suka orang ini, oke, aku memilih menjauhkan diri, aku tidak mau mengasihi dia. Hanya karena orang ini begitu, ini, kita memilih untuk tidak mau. Tunjukin kasih. Kasih tahu apa itu Kristus. Saudara, atas dasar apa? Bukankah kita menerima anugerah itu juga karena kasih? Bukankah Tuhan yang sudah memberikan semua itu katakan, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, beritakanlah sampai ujung dunia. Yunus jatuh ke dalam kebanggaan ini. Yunus jatuh ke dalam perasaan dia layak, perasaan superior sehingga dia melihat bahwa ini bangsa gak boleh, ini gak layak. Mendingan buat kami doang, bangsa ini gak oke. Dia merasa bahwa karena bangsa ini begitu kejam, gak usah langsung musnahin aja, selesai masalah. Dia memvonis kalau Allah itu salah, kalau beranugerah ke mereka. Allah itu salah pertimbangannya ketika memberikan kasihnya kepada mereka, memberikan pengampunan kepada mereka. Dia menilai Allah itu salah. Dan tanpa sadar saudara, ketika kita ada dalam perasaan itu, ada dalam posisi itu, kita pun melakukan hal yang sama. Kita mungkin menilai bahwa Allah ini salah. Harusnya gini loh Tuhan, ngapain? Ini loh yang ku mau. Saudara, kalau kita berpikir orang itu tidak layak, orang ini begitu jahat, orang ini sudah melakukan begini, begitu. Bukankah kita pun orang yang jahat? Bukankah kita orang berdosa?
Bukankah kita pun tidak layak sejatinya menerima anugerah Tuhan? Tapi bukankah Tuhan memberikannya? Apakah demi dirinya? Enggak. Dia menyatakan kasihnya, dia rela mati demi kita. Dia bangkit pun untuk menyatakan kepastian kehidupan bersama Allah. Saudara, ada sebuah komika yang bilang gini, kemarin ketika kami jalan ke Komsel itu, ada komika yang bilang begini, bagusnya nih, orang-orang yang aneh di Indo ini, yang udah gak ketolong lagi, yang benar-benar isi otaknya tuh gak tahu apa, orang-orang yang ngacau aja, dikumpulin aja di satu pulau, diledakin, dar, selesai. Gimana saudara? Siapa yang setuju? Iya kan? Daripada pusing, daripada susah. Ini orang-orang yang menjengkelin, ini orang-orang yang wes menurut kita udah gak genah gitu, gak ada baik-baiknya. Terus orang-orang yang mungkin gak bisa lagi dididik, dikumpulin aja di sini, dimusnahin langsung, dar, selesai. Di Indo jadinya orang-orang baik. Di Indo jadinya isinya orang-orang pintar. Saudara, saya pun awalnya setuju dengan itu. Udahlah daripada susah, daripada ribet. Tapi saudara ketika merenungkan bagian ini saya ditegur. Saya sangat-sangat ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini. Saudara bayangkan kalau Kristus yang punya ide seperti itu. Bayangkan kalau Tuhan yang punya ide seperti itu. Saya, kita semua ada di dalam pulau itu dan tidak sesat. Musnah. Tapi apakah Tuhan melakukannya? Apakah Allah melakukan itu? Enggak saudara. Dia mengasihi kita. Saudara, ide itu, pemikiran itu muncul dari kesadaran bahwa dunia ini yang telah bobrok, yang sudah hancur karena dosa. Maka untuk memusnahkan masalah ini dengan cara memusnahkan yang lainnya. Saudara, tapi Tuhan kita memberikan hal yang berbeda. Tuhan kita tidak mengajarkan untuk memusnahkan, tapi justru berbelas kasih. Memberitakan anugerah Allah. Siapa yang menjadi Niniwe-nya saudara? Siapa orang, siapa kelompok yang begitu saudara lihat orang ini begitu menyakitkan hati, begitu menggelisahkan, begitu mengingat segala macam kepahitan. Saudara mungkin itu adalah Niniwe-nya saudara. Tapi firman Tuhan tetap sama. Kasihilah. Kasihilah mereka. Datanglah kepada mereka, beritakan. Ampunilah mereka. Asuh mereka. Panggilannya sama untuk setiap kita. Maka saudara, ini salah satu bentuk praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan beribadah. Saudara doa syafaat. Ada ya di gereja kita ya. Saudara saya perhatikan kalau doa syafaat itu biasanya ada orang yang ngantuk banget. Ada orang yang main HP kemudian. Ada orang yang melakukan banyak hal lah. Kenapa sih melakukan itu? Sederhana saudara, kalau dari pengalaman saya, karena saya juga pernah melakukan. Karena saya merasa ini gak penting banget. Apalagi kalau topik doanya itu udah bener-bener luas banget kayak, ini doain apa? Gak tahu. Tapi saudara, sebenarnya doa syafaat itu adalah part bagian kita. Bersama-sama satu komunitas memikul beban yang sama. Datang kepada Tuhan mendoakan topik doa yang sama. Maka datanglah dengan kesadaran bahwa Tuhan dalam doa ini aku mau ikut bergumul. Aku mau mendoakan untuk mereka. Nah saudara, ketika kita masih merasa gak mau, kita merasa ini gak penting. Apalagi kalau topik doanya udah terlalu kita gak ngerti. Hati-hati. Jangan-jangan justru kita merasa bahwa kita yang paling oke dan paling layak. Kenapa? Coba kalau dibalik doanya tentang kita. Wah berdoanya sampai begini-begini banget. Tapi kenapa berdoa untuk orang lain?
yang mungkin kita pun tidak kenal, kita nggak bisa. Saudara, saya akan tutup dengan firman Tuhan ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia yang telah kita terima. Maka biarlah kita melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Memberitakan kasih Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini ketika kami membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, kami mengetahui Tuhan Engkau sekali lagi menyapa kami. Maka biarlah Tuhan karena pertolongan-Mu ya Roh Kudus kami dapat melakukannya, kami dimampukan karena-Mu Tuhan untuk menjadi pembawa damai, pemberita kasih Allah, mulai dari lingkungan sekitar kami sampai lingkungan terluas yang bisa kami jangkau. Mulai dari orang yang kami sukai, orang yang kami kasihi, sampai orang yang sangat menyakiti kami. Ini doa kami Tuhan, kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.